Kita hari ini akan membahas produk tradisional. Ini produknya sebenarnya ini jarang kita sentuh, jadi kita hari ini kita bedah, kita mau tahu nih produk-produk tradisional di Panin apa aja sih gitu kan. Nah, teman-teman yang baru juga ada beberapa orang. Ini kesempatan buat belajar, jadi kita arahkan perhatiannya. Saya persilakan kepada Ibu Nurni. Silakan Ibu Nurni. Terima kasih El. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Nah, sebetulnya ini pagi. apa ya? Namanya produk refreshment lah ya. Mungkin teman-teman selama ini kan jualannya jualan utamanya itu multilink sama maxilink. Nanti kalau ada produk dari perusahaan lain, ini bagus loh tradisionalnya. Perusahaan kita ada nggak gini ya kan? Ternyata sebetulnya kita juga ada produk tradisional. Mungkin karena jualan kita itu rata-rata unit link jadinya nggak tahu. Nah, jadi saya hari ini mencoba refreshment kembali lah produk-produk tradisional kita yang ada. Sebelumnya saya mau bertanya dulu ya, teman-teman tahu nggak di asuransi ini produk dibagi berapa gitu? Ayo. Hello. Chat kalau malu mengeluarkan suaranya. Malu-malu. Jenis produk maksudnya? Maksudnya di industri asuransi ini produk pada umumnya dikategorikan bagi dua. Apa? Bagi dua, tradisional dan unit link. Oke, nah unit link kan kita udah tahu ya, multilink, maxilink, karena sebagian besar kan agent-agent kita jualan itu. Nah sekarang kita ngomongin tradisional. Terus, nah tradisional itu di Panin, setahu teman-teman nih, ada produk apa aja ya, gitu loh. Maksudnya kita di Paninda Ichi Life, tapi kita produknya taunya dua macam itu. Sebetulnya ada produk-produk lain lagi. Bagusnya kita tahu dong, gitu loh kan. Mana tahu sebetulnya peluangnya ada nih. Tapi kita ngomongin multi maxi mungkin nggak cocok, kayak mobil kan ada ya, ada Kijang, ada Mercy, ada segala macam gitu kan, tergantung nasabah itu dia cocoknya di mana. Kalau dia ngomong itu, kalau kita tahu ada produk seperti itu, kita bisa tawarkan. Nah, di tradisional di Panin ini ada produk apa aja ya? Kids Edu Plan, Panin Heritage Plan. Terus? Panin Life Care. Nah, Panin Life Care, terus? Panin Smart Protection. Iya. Nah, jadi hari ini kita coba mungkin bagi yang belum tahu, kita bahas produk-produk ini yang mungkin jarang disebut. Mana tahu setelah tahu ini kan bisa menambah jualannya gitu. Nah, kita bahas satu persatu ya. Oke, kita start dari, tapi saya bukan ngomongin speknya kayak training gitu loh. Jadi saya dalam bentuk bahasnya itu kasih lihat dalam bentuk proposal. Saya tahu mungkin teman-teman selama ini kalau ada launching produk sebetulnya juga udah ikut. Tapi udah ikut kan waktu di launching produk itu kan spek produknya gimana. Dan setelah kita dengar, mungkin kita berasumsi sendiri, nggak coba buat proposalnya. Bohong mualah, setahu nggak lihat lagi gitu loh. Nggak nampak lagi semua peluangnya ya. Jadi saya hari ini dalam bentuk tuangkan ke proposal aja gitu deh. Nanti kalau teman-teman rasanya pengen coba lagi, mau dikutak-katik setelah selesai ini, boleh. Oh ya, rupanya ada ini ya. Buatlah proposalnya, dites, dicoba. Apa sih kelebihannya? Apa sih yang cocok untuk nasabah saya yang tipenya seperti ini gitu. Oke, kita start dari yang pertama, Premier Heritage Plan ya.
Nah, Premier Heritage Plan ini kategorinya produk tradisional. Usia masuknya 1 tahun sampai 65 tahun, pemegang polis 17 tahun sampai 75 tahun. Nah, uang pertanggungan minimalnya 250 juta, maksimalnya unlimited. Kenapa 250 juta? Karena Heritage Plan ini kan sebetulnya tujuannya untuk membentuk ada dana pensiunnya. Jadi kalau terlalu kecil itu nanti nggak berasa waktu ngambilnya. Nah, masa pertanggungan sampai usia 99. Masa pembayaran premi kita boleh pilih, mau 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun. Nah, terus frekuensi pembayaran premi boleh pilih, tahunan, semester, kuartalan, dan bulanan. Nah, teman-teman harus tahu produk tradisional, nanti dulu ya yang tadi itu. Nah, kenapa ada ini faktor preminya? Karena produk tradisional ini beda dengan unit link. Kalau unit link kita bayar tahunan misalnya 12 juta. Kalau mau bayar bulanan langsung dibagi 12 kan, dapatnya 1 juta. Nah, beda kalau di produk tradisional. Produk tradisional itu ada dikenakan sedikit bunga. Misalnya kalau contohnya preminya 12 juta, langsung kita kali 0,095 berarti bulanannya menjadi 1.140.000. Jadi kalau produk tradisional, kalau nasabahnya sanggup apa gitu kan, langsung bayar tahunan aja. Jadi bayar preminya juga lebih murah. Kenapa produk unit link itu nggak ada dikenakan bunga? Karena pembayaran premi kan setiap pembayaran premi langsung diinvestasikan. Kalau bedanya produk tradisional itu kan nilai tunainya udah ketahuan dari awalnya. Oke. Nah, seleksi resiko sama seperti biasa ya. Nah, kita coba masuk ke proposal biar nampak langsung. Nah, contohnya untuk Bapak prospek berusia 30 tahun. Nah, dipilih masa pembayaran premi 10 tahun. Nah, dia bisa membeli dengan UP 500 juta, premi tahunannya 10.750.000. Nah, jadi kalau misalnya mau bulanan, mau kuartalan, mau semesteran, kita kalikan dengan tadi tadi ya supaya tahu gitu. Jadi ini saya buatnya yang tahunan. Nah, terus apa yang didapat? Berarti UP itu kan 500 juta. Kalau meninggal keluar UP 500 juta. Terus lembar selanjutnya pembayaran preminya 10 tahun udah pasti ya, karena namanya pun tradisional. Oh, kalau ini banyak agent-agent baru yang suka bertanya, usia tertanggung pada saat meninggal kurang dari 5 tahun, besarnya uang pertanggungan dibayar mengikuti tabel manfaat meninggal. Jadi banyak, biasa agent-agent baru bertanya, apakah kalau di bawah 5 tahun meninggal dibayarkan, misalnya tahun keempat meninggal dibayarkan 80% dari UP? Bukan ya teman-teman, ini adalah untuk misalnya tertanggung yang usianya di bawah 5 tahun. Jadi kalau usia kita udah di atas itu, ini tidak berlaku lagi. Ada nampak di poin yang nomor 2, manfaat meninggal? Balita. Ya, balita. Nah, jadi kalau usia kita udah di atas itu, ini tidak berpengaruh lagi ya. Bukan berarti pada tahun kedua meninggal, cuma dibayar 40%, karena banyak saya selama ini pertanyaannya dari nasabah maupun dari agent yang baru-baru ya. Mungkin sebetulnya pada saat ujian AAJI juga sudah ditanyakan pertanyaan yang sama seperti ini. Oke, terus kita lihat manfaat polis proposalnya berikutnya. Nah, pembayarannya tahunan 10.750.000. Ini saya nggak pakai
Ada rider tadi ya? Pas ya? Nggak ada ya. Nah, tanpa rider, sebetulnya ini bisa ditambah rider, waiver of premium. Jadi kalau misalnya nggak tambahnya polos, nanti teman-teman boleh coba di program proposal kita. Nah, UP-nya 500 juta. Nah, akan terbentuk dana pensiun di usia 55 tahun. Pada usia 55 tahun keluar 10% dari UP. UP-nya tadi kan 500 juta, kan? Nah, keluar 10%, keluar 50 juta. Nah, keluar 50 juta, UP-nya berkurang sebesar 50 juta. Terus nanti usia 65, keluar lagi dana pensiun sebesar 50 juta. Setiap 10 tahun, 75 keluar lagi. Jadi produk ini setiap kali kita keluar dana pensiunnya, UP-nya dikurangi. Sebetulnya produk ini adalah, ya misalnya kalau ada yang ngomong, saya nggak mau ninggalin UP lah untuk anak mau nggak bisa dinikmati, ya udah ambil produk ini aja. Jadi waktu umur 55, anak-anak juga udah besar ya kan, mungkin kita lebih ke kebutuhan dana pensiun, jadi bisa keluar 50 juta, sisain lagi 450 juta. Tapi kalau misalnya ternyata usia 60 meninggal, ya UP-nya 450 juta, karena 50 jutanya manfaat hidup udah kita nikmatin. Tapi kalau sehat-sehat sampai usia 99, nah dari usia 55 tahun, setiap 10 tahun keluar 50 juta. Tapi setiap keluar 50 juta, berkurang UP-nya. Sampai di usia 99, UP-nya sisa 250 juta. Nah, kalau nggak meninggal, diambil lagi, berarti dinikmati semua. Karena usianya panjang gitu loh. Jadi dinikmati 500 jutanya semua. Tapi kalau ternyata meninggal, ya kita udah menikmati 50%. Sisanya ya untuk ahli waris lah. Mungkin untuk keperluan biaya meninggal. Gitu. Kira-kira produk ini seperti ini. Dari produk Panin Heritage, ada yang mau ditanyakan dari proposal ini? Nah, ini untuk produk tradisional bedanya dengan unit link, nilai tunainya udah nampak ya. Beda dengan unit link kan ada asumsi rendah, sedang, tinggi. Jadi nilai tunai di tahun pertama, kedua tidak ada. Di tahun ketiga dia terbentuk nilai tunainya. Jadi kalau kita putus kontrak di tengah, misalnya di usia 40, tahun ke-10, uang yang bisa kita terambil itu cuman 40 juta. Nah, bedanya produk tradisional dengan unit link seperti itu. Paham ya teman-teman? Jadi ini nilai tunainya nggak berubah-berubah lagi, tetap. Karena pembayarannya juga tetap. Nah, dia akan naik seiring sampai kasih ke bawah dikit ya. Sampai usia 99, nilai tunainya menjadi 250 juta. Karena saat itu juga polisnya udah berakhir. Jadi nilai tunainya naik berdasarkan tahunnya yang berjalan. Jadi kalau kita ngambil 50 jutanya, otomatis nilai tunainya juga akan berkurang. Gitu. Ya kan? Pada usia 55, nilai tunai kita udah ada 137 juta. Pada usia 60, nah nilai tunainya berkurang jadi 122 juta. Karena pada usia 55 kan udah ada keluar 50 jutanya. Jadi nilai tunainya berkurang. Nah, nanti usia 65 dia muncul lagi uang 50 juta. Nah, 70 kenapa berkurang lagi? Karena udah terambil lagi 50 juta. Nah, jadi produk tradisional itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi kita nggak bisa suka-suka, saya 10 tahun ini butuh dana ya, saya mau tarik dari seperti produk unit link. Bedanya seperti itu, nggak bisa ya, nggak bisa suka-suka.
Jadi kita bayar 10 tahun, 10 tahun. 10 tahun tiba-tiba kita mau tarik lagi 20 tahun nggak bisa. Jadi dari awal sudah ditentukan kian plan-nya seperti apa. Gitu. Oke. Kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan dari Heritage Plan? Heritage Plan ini kegunaannya untuk apa ya teman-teman? Maksudnya setelah melihat produk ini ada terinspirasi nggak? Itu nasabah saya mau saya tawarkan ini. Mungkin dia udah ada produk unit link. Jadi kalau kita datang menawarkan produk yang unit link lagi, dia merasakan sama. Apalagi sekarang ini mungkin karena lihat harga unit berfluktuasi, dia ada ketakutan. Ya kita boleh tawarkan produk ini sebagai pelengkap gitu. Atau nasabahnya memang udah usianya, saya nggak butuh lagi lah UP besar. Nah, boleh dong ditawarin Panin Heritage Plan seperti ini. Dari penjelasan produk Heritage Plan, ada yang mau ditanyakan? Kalau saya sih jarang bahas atau jual produk seperti ini. Cuma kalau misalnya Bu Nur nih boleh sharing gimana cara saya sales talk-nya lah gitulah untuk produk ini. Sebetulnya manfaat produk Heritage Plan itu ada 3 ya. Santunan bagi keluarga. Terus manfaat santunan bisa lebih aman karena nggak terpengaruh oleh naik turunnya harga unit kan. Terus ada manfaat jatuh temponya yang sudah diatur sedemikian rupa. Kalau sales talk-nya itu ya gimana ya, masa kita mesti kembali ke nasabah kita itu tipenya seperti apa. Kenapa hari ini saya sharing Heritage Plan-nya? Karena ada satu nasabah, kebetulan dia tanya, sebelumnya mereka sekeluarga udah punya polis. Terus katanya, nilai unit seperti ini ya, kan biasa ya, mungkin saya rasa teman-teman juga ada menerima dari nasabah, kenapa nilai unit saya seperti ini, setelah kita jelaskan kan. Dia menjadi satu ketakutan tertentu. Nah, pada mulanya dia beli polis itu, saya juga nggak tahu loh kalau ternyata orangnya itu cuman mainnya di tabungan aja, deposito dan tabungan. Nah, sama sekali dia tidak mengenai reksadana, obligasi atau segala macam gitu kan. Berarti saya tidak mengenal dia sepenuhnya juga lah ya. Karena juga produk yang dia beli itu sebelumnya itu adalah kesehatan. Kesehatan kita juga nggak bisa jual yang tradisional ya. Sampai akhirnya dia bercerita seperti itu, ada kejadian yang harga unit turun seperti itu, dan saya ngomongin Heritage Plan, tertarik dia. Gitu loh, maksudku kan kita harus mengenal risk profile nasabah kita itulah. Baru setelah dari ngomong-ngomong saya tahu ternyata dia menabungnya hanya di tabungan dan di deposito. Nah, jadi waktu kita ngomong produk seperti ini, jadinya nyambung sekali dan dia merasa, oh inilah yang cocok untuk saya. Seperti kita kan sukanya pakai pakaian yang casual atau yang pakaian yang bagaimana gitu ya kan. Nah, pasti lebih nyamannya bagaimana? Mau pilih yang seperti apa. Kalau kita sukanya pakaian yang casual, terus dikasih pakaian yang banyak model-modelnya, pasti nggak nyaman kita pakai seperti itu, gitu kan. Tapi kalau kita suka yang pakaian yang bermodel-model, terus pakaian casual kita anggap, kalau mau keluar itu nggak pede saya pakai seperti itu, cocoknya di rumah aja. Tapi ya kembali ke masing-masing nasabah. Jadi Pak Ciko boleh mungkin cari tahu lebih dalam nasabahnya itu seperti apa. Dan
saran saya mungkin ya untuk nasabah-nasabah yang sudah ada, boleh aja kita ngomongkan seperti ini. Mana tahu dia juga merasa, oh ya, saya mau nambah, saya juga nggak berguna lagi, UP anak-anak saya sudah besar. Nah, kita bisa tawarin heritage plan ini untuk dana pensiun. Tapi bagusnya sih di bawah 50 tahun ya, karena kalau di atas 50 tahun, dana pensiun yang keluar itu di usia 65, bukan usia 55 lagi. Oke. Makasih Bu Nuni. Ada lagi untuk heritage plan. Nanti boleh coba-coba deh buat proposalnya, lihat dari ADS nasabahnya itu seperti apa, atau mungkin untuk agent-agent yang baru lebih gampang presentasinya. Tapi lihat juga ya, ada orang kan merasa bohong ya, aku beli ini ya, kalau dengan premi segitu dapatnya UP kalau pakai produk yang ini mungkin lebih besar. Jadi kembalilah ke nasabahnya, kebutuhannya seperti apa. Dan maksud saya hari ini menceritakan produk tradisional itu sebagai tambahan bahwa produk kita itu ada seperti ini. Kayak kita kalau beli HP atau beli mobil itu kan, kalau penjualnya menguasai produknya kan, kita ngomong itu dia langsung tahu, oh ya berarti Bapak atau Ibu cocoknya produk seperti ini ya. Nah, langsung ditawarin. Tapi kalau kita pengetahuan produk kita nggak ada, kita taunya cuma produk kita dua itu multi maxi itu. Jadi kalau dia itu sebetulnya nggak berani ambil resiko, atau kebutuhannya bukan seperti itu, kita nggak bisa tawarkan lagi, mentok sampai di situ aja. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke produk tradisional yang berikutnya, karena kita mau bahas heritage, PSP. Nah, PSP teman-teman udah tahu nggak? Saya yakin ada beberapa pun yang udah jualannya. Karena produk ini sebetulnya bukan tradisional sekali, ada gabungan dengan investasi. Hybrid lah, hybrid. Kayak sekarang mobil kan ada yang gigi manual, ada yang matic, ya kan? Kan ada mobil hybrid juga kan? Nah, PSP itu produk yang seperti itu. Jadi tradisional campur unit link. Nah, tradisionalnya apa? Nilai tunainya tetap kan, tapi ada 20%-nya diinvestasikan. Jadi yang ini lebih fleksibel, karena masa kalau seperti produk yang heritage plan itu, begitu kita masuk nggak bisa ngambil duit lagi, bisa, tapi dengan memakai pinjaman polis, ada dikenakan bunga dan dari nilai tunai. Bedanya bukan seperti di unit link itu, nilai tunai kita itu berapa ya, sisain 1 juta ya, aku terus bayar lagi, kita boleh ngambil maksimal sampai sisa 1 juta, beda. Kalau di produk tradisional itu nilai tunai kita itu ada berapa, boleh pinjam, dikenakan bunga, nggak bisa sesuka-sukanya. Lihat di tahun keberapa, nilai tunainya ada berapa, dari sanalah boleh kita pinjaman polis. Nah, untuk PSP, dia 20%-nya diinvestasikan, sisanya itu ke tradisional. Usia masuk dari 1 bulan sampai 70 tahun. Pemegang polis seperti biasa 17 tahun sampai 75. Uang pertanggungan minimal 250 juta. Maksimal unlimited. Masa pertanggungan hingga berusia 99 tahun. Premi asuransi berkala, boleh tambah rider. Masa pembayaran premi 5, 10, 15, 20, 30. Nah, jadi kalau produk tradisional itu kebanyakan udah ditentukan yang 5, mau pilih bayar 7 tahun boleh nggak? Nggak boleh, nggak ada gitu. Jadi ikutin aja 5, 10, 15, 20. Kalau unit link kita mau bayar 12 tahun, 7 tahun, boleh kita masukkan asumsi pembayaran preminya. Nah, frekuensi pembayaran premi
tahunan, semester, kuartalan, bulanan. Jadi kalau produk tradisional tetap ada faktor pengalinya ya, ingat ya. Biarpun ini produk hybrid, tapi tetap pakai faktor pengali. Seleksi resiko sama, full underwriting sama seperti produk unit link. Oke, kita coba intip proposalnya. Nah, kita buat semua sama untuk usia 30 tahun ya. Ini saya buat polos ya, polos teman-teman. UP-nya tetap 500 juta, nggak pakai rider. Kalau teman-teman nanti mau cobain pakai rider, boleh aja habis ini nanti tes di program proposalnya. 30 tahun, bayarnya 10 tahun. Preminya 9.995.000 per tahun. Berarti sebulannya juga nggak sampai 1 juta ya. Tapi kalau kita pakai faktor pengali juga nggak lewat lah 1 juta ya. Nah, terus kita lihat ke bawah. Yang ini 5 tahun itu juga sama ya, untuk usia masuk yang anak-anak. Jadi kalau meninggal usianya 4 tahun bayar 80%, usia 1 tahun bayar 20%. Terus lanjut. Nah, manfaat meninggal karena kecelakaan. Jika tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka akan dibayarkan manfaat tambahan pertanggungan dasar sesuai tabel manfaat meninggal dengan maksimum. Misalnya kalau UP-nya 500 juta, kita bayarnya 500 juta. Tapi meninggal karena kecelakaan, maksimalnya juga 500 juta aja ya. Kalau meninggalnya yang tertanggungnya usianya lebih dari 17. Ini sama kayak dulu max ceiling kita ya, yang waktu ada accident itu. Nah, sekarang kan nggak ada lagi. Tapi kalau tertanggungnya berusia di bawah 17 tahun, nah UP-nya biarpun 500 juta, kalau meninggal karena kecelakaan, tambahannya maksimal untuk kecelakaan cuma 250 juta. Pada masa akhir pertanggungan, dibayarkan 100% UP. Jadi ini juga misalnya udah 99 tahun nggak meninggal, UP-nya tetap keluar. Dan nilai investasi jika ada. Nah, kita lihat proposalnya. Nah, ini bayar 10 tahun ya. Terus ilustrasinya seperti apa. Nah, tahun pertama nilai tunainya 0. Tapi ada estimasi nilai investasi. Ini rendah, sedang, tinggi, sama seperti di unit link. Nah, yang boleh ditarik itu yang estimasi nilai investasi ya, teman-teman. Kalau nilai tunai itu nggak boleh ditarik. Kalau tarik nilai tunai artinya kita tutup polis. Nah, jadi namanya produk hybrid campuran. Berarti kalau kita butuh dana, itu pun harus setelah tahun ke-6 ya, El ya? Tahun ke-6 ya boleh tarik ya. Nah, di atas tahun ke-6 baru biaya penarikannya 0%. Jadi kalau kita butuh dana di tahun ketiga, memang udah ada nilai investasi yang 20% itu. Tapi kalau kita tarik, kena penalti 20%. Jadi kalau kita nilai investasi. Nah, kita lihat lagi tabel yang tahun ke-7 ya. Kita lihat contohnya nilai tunainya kan 14.950. Ada estimasi nilai investasinya 17.786. Nah, dari 17.786 ini kita boleh tarik sisain 1 juta. Polisnya tetap hidup. Nah, terus kan tahun 8 kita kan bayar lagi karena kan tadi kan pembayaran kita kan 10 tahun. Nah, bayar lagi 3 tahun. Nah, nilai investasinya akan bertambah, tapi hitungannya nggak seperti ini lagi.
tadinya kan ini kan hitungan yang rendah sedang tinggi itu dan dengan catatan tidak tarik. Misal tahun ke-7 kita kalau udah tarik sisain 1 juta, tahun ke-8 kita bayar premi, 20% itu diinvestasikan. Nah, nanti mulai lagi hitungannya bukan 20 juta lagi ya. Nah, dari sana terusin, terus kita kalau nggak butuh dana lagi sampai usia 55 lah, contohnya kita mau pensiun gitu kan. Oh mau tarik boleh nggak ya? Oh boleh. Nah ini kan dengan catatan kalau tadinya kita nggak narik-narik, kalau asumsi rendah kan ada 66 juta. Tapi kalau tadinya kita udah tarik di tahun ke-7, nilainya pun nggak segitu lagi kan. Kita boleh narik dari nilai yang ada, sisain 1 juta. Habis itu produk ini proteksinya tetap hidup selama nilai tunainya tidak diambil. Pada usia 99 tahun kalau kita masih sehat-sehat, 500 jutanya keluar. Tapi ternyata kalau meninggal di tahun keberapa ini tetap keluar 500 juta ya. Kalau sehat sampai usia 99, 500 jutanya tetap keluar. Investasi yang udah kita tarik dan kalau misalnya masih ada sisa ya, ada sisa investasi, kita boleh tarik semua. Oke. Ada yang mau tanya PSP atau dari ini produk ini? Mana lebih suka PSP atau Heritage? Mana lebih bagus PSP atau Heritage? Kita jangan berasumsi sendiri ya, maksudnya itu kembali ke nasabahnya. Semua produk itu bagus karena semua dirancang sesuai kebutuhannya. Hanya kita bisa nggak melihat kebutuhan nasabah itu seperti apa. Ada yang mau tanya dari PSP? Lebih bagus mana? Lebih bagus, manapun bagus, asalkan cocok pakai. Mau murah pun kalau tidak cocok dengan kebutuhan nasabahnya, dengan risk profile nasabahnya, itu semua juga tidak bagus ya. Udah beli murah, tapi hatinya khawatir terus, gitu loh. Ada yang mau tanya mengenai PSP? Ada yang pernah jualan PSP nggak ya? Saya pas, Bu. Saya belum pernah. Oh, belum pernah ya? Semoga Senin jadi. Oh, Hansin PSP. Senin mau jadi. PSP ya, Pak Hansin? Semoga PSP. Oh, oke. Ya. Yang lain belum pernah jualan PSP? Ayo Pak Hansin udah mau closing hari Senin PSP. PSP preminya lebih gede. Ya, benar. Terus kalau naik turun nggak usah diributin ya Pak Hansin ya? Ya. Kemarin ceritain konsep investasi gitu. Sebelumnya udah punya produk nasabah ini? Udah. Udah ya. Berarti Di Manulife. Oh, oke. Panin belum ada, baru PSP ini? Panin belum. Oh, oke. Nah, kenapa? Oke, nah pas kebetulan semoga bisa PSP. Bagaimana Pak Hansin bisa arahkan dia sampai lebih cocok ke PSP? Nah ini, kita langsung. Tidak usah pusingkan lagi karena dia suka invest kan. Suka. Jadi dia modelnya suka invest. Jadi saya arahkan dia, ini modelnya mirip seperti invest. Kamu cicil aja 10 tahun dan aset yang kamu mau rencanakan sudah pasti terwujud kan. Plus cashback di tahun ke-10 itu yang saya tambahin sama dia tadi. Cashback di Kan ada nilai invest. Di PSP kan ada nilai invest yang bisa ditarik. Ya, benar. Jadi mengarahkan dia itu cicilnya 10 tahun, setelah itu dapat cashback yang kita tidak bisa prediksi berapa ya. Tapi semoga itu bisa, kalau dilihat dari segi rendahnya ya kira-kira sekian gitu, kalau sedangnya sekian, jadi kasih gambaran aja seperti begitu.
Ya. Pak Hansin tadi kalau memang suka invest, kalau beneran yang suka invest, tahu kali investasi, bukannya lebih memilih unit link? Ya modelnya yang nggak mau pusing. Oh, nggak mau dipusingkan sama nanti Jadi tahun lagi biaya asuransinya gitu ya? Ya. Ngobrol semalam. Kalau sebetulnya Doain ya Bu, moga jadi. Ya. Oke, kita semua doain. Pas bisa ada itu ya, testimoni ya, yang udah mengarah ke PSP ya. Sekali. Apalagi ya, kalau kita tahu kan perusahaan apa tadi Pak Hansin kan ngomong udah punya produk di Manulife ya. Manulife kan belakangan lebih suka ngomong yang tradisional. Jadi kita bisa arahkan ke model PSP seperti ini. Jadi dia mau tradisional kali itu enggak, ada investnya juga iya gitu ya kan. Nah, terus terang sebetulnya PSP ini cocoknya untuk nasabah yang lebih menengah ke atas karena preminya lumayan gede ya kan. Kalau bisa dia bayar tahunan. Terus biasanya yang menengah, yang udah orang yang berduit itu nggak mau lah pusingin lagi. Aku mau perhatiin dia asuransinya ini mau segala macam, dan mungkin dia juga udah punya beberapa produk tuh ya kan. Oke, teman-teman lain boleh ya ikut jejak Pak Hansin, coba tes di PSP ini ya untuk nasabah-nasabah yang udah punya unit link. Kalau apalagi udah agent yang lama ya, seperti Pak Ciko gitu kan, produknya kan udah unit link semua, boleh aja ditawarin PSP ini loh. Pak Ciko kan nggak pernah jualan kan katanya kan? Ya, boleh dicoba. Nah, kan? Karena kalau kita datang lagi dengan produk yang sama, mungkin dia tidak melihat sesuatu yang baru, padahal ini bukan produk baru. Tapi kita datang dengan yang baru kan pikir, ada produk baru loh ya, gak apa-apa aja kita ngomong, kan baru kita ngomongin, bukan produk yang baru di launching, ya kan? Nah, jadi dia seolah-olah, oh ada yang baru ya, gitu ya kan? Oke, ada yang mau tanya lagi PSP? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Gitu ya Pak Hansin ya. Semoga Bu, semoga. Kalau jual tahunan kan MDRT-nya poin kan bertambah. Tapi pun udah capai Ya, benar, Bu. lebih ke TOT lah ya, TOT ya Pak Hansin. Oke. Semoga Bu. Nah, sekarang Manulife Care ini produk yang murah meriah, murmer. Jadi nggak ada alasan, nggak ada duit beli asuransi. Kenapa murah meriah? Karena ini jenisnya tradisional level term. Jadi pembayarannya juga 5, 10, 15, 20. Bayarnya 5 tahun, proteksinya 5 tahun aja. Bayar 10 tahun, proteksinya 10 tahun. Saya pernah tawarkan ini untuk bosnya belikan ke pegawainya. Nah, misalnya kalau kita punya karyawan yang kita merasa dia itu maksudnya aset lah atau apa gitu kan, maksudnya daripada kita mau nawarkan produk unit link kan jatuhnya lebih mahal, dan kita tidak tahu karyawan ini bekerjanya sampai kapan. Jadi kita boleh ambil yang 5 tahun aja. Mungkin kita bisa mengikat dengan dia loh. Ini saya belikan kamu produk UP Jiwa ya yang 5 tahun. Jadi beranggapan dia bekerja dengan kita 5 tahun, atau memang ada di kontrak kerja 5 tahun, saya kasih fasilitas asuransi
jiwa untuk 5 tahun. Nanti kalau nyambung lagi, ya mungkin saya boleh teruskan karena produk PLC ini kan boleh di renew ya istilahnya ya. Tapi kalau perpanjangannya pertama kita ambil 5, perpanjangannya juga 5 gitu loh. Untuk menambah apa maksudnya masa proteksinya itu nggak bisa pertama kita ambil 5 terus kita mau perpanjang 10 tahun atau 15 tahun nggak bisa. Jadi dari asalnya 5 kita setiap 5 tahun perpanjangan. Jadi kalau kita ambil dasarnya 10 berarti setiap 10 tahun boleh perpanjangan untuk produknya. Jadi produk ini benar-benar murah meriah gitu. Karena sebetulnya ini adalah produk term. Produk term itu seperti kita di unit link itu multi life cover ya. Itu kan namanya produk term itu. Satu masa aja yang kita boleh ambil sampai usia proteksinya 65 atau 70 atau 75 atau sampai 99. Lebih umumnya kan biasa kita ambil mengikuti produk dasarnya yang multi-link atau maxi-link 99, multi-life covernya kita juga biasa pilih sampai 99. Padahal teman-teman tahu nggak kalau di multi-link yang rider itu kita boleh pilih sih mau sampai 65 atau 75 gitu. Kalau ada yang nggak ngerti boleh langsung stop saya ya. Karena kan saya beranggapan nggak ada yang nanya terus tadi lagi itu yang tampilan produk itu PLC itu sebetulnya gampang kali buat proposalnya juga gampang, tinggal masukin usia apa segala macam langsung keluar preminya. Boleh sambil dicoba kalau memang ada go passportnya ya. Masa pertanggungan 5, 10, 15, 20. Tadi seperti saya bilang, awal mula pertama kita kalau ngambilnya kontrak 10 tahun, setiap perpanjangan 10 tahun. Jadi ini bisa di-renew sampai usia 65 ya. Setelah itu nggak bisa lagi. Nah, masa pembayaran premi, frekuensi pembayaran premi juga sama, perlakuannya sama seperti produk heritage sama PSP tahunan. Kalau semesteran kita kalikan faktor pengali 0,52, kalau yang kuartalan kali 0,265, kalau bulanan kali 0,95. Minimum uang pertanggungan 100 juta. Ini free look sama ya seperti biasa. Nah, jadi produk ini selain untuk staff, misalnya ada yang merasa tidak sanggup membeli produk multi-link, ya kita boleh tawarkan itu. Tapi sebetulnya kalau dia usianya 30 tahun, menurut saya ya kasih aja sih ya produk multi-link juga bisa premi dasar 2 juta ya. 2 juta itu sebulanannya juga baru berapa. Tapi misalnya kalau kita di PLC mungkin bisa jatuhnya lebih murah. Cuman kalau jatuhnya lebih murah, premi setahun nggak 2 juta, nggak hitung ke PWC ya? Ya Pak Is atau L, aku kurang paham ini maksudnya yang untuk hitungan. Kalau preminya di atas 2 juta per tahun, dihitung produksi, dihitung semua. Produksi tetap hitung kan, biarpun di bawah. Kalau 2 juta ke atas baru hitung validasi dan segala macam. Kalau di bawah 2 juta per tahun, itu hanya dapat komisi aja, Bu. Produksi nggak hitung? Enggak. Oh, iya. Kalau saya pikirnya produksi hitung, cuma nggak hitung ke PWC. Cuman berarti kalau kita jualan PLC ini ya harus 2 juta juga sih kalau bisa ya. Ya. Tapi kalau misalnya kalau 2 juta ya udah ke multi-link aja kalau saya lebih cocok kayak gitu ya kan. Sebetulnya pun sami mawon itu kan boleh dites
apa yang kita omongkan itu dites lah, jangan percaya aja ya, entahpun saya benar atau enggak, kita enggak semua kan seperti itu. Coba tes, kalau ternyata salah, protes, nanti besok protes ya, rupanya enggak gitunya gitu ya. Saya mau dengar yang protes-protes gitu. Nah, jadi PLC itu nanti kita lihat ya, sebetulnya kita nanti saya ada terakhirnya ada bahas multilink. Kenapa sebetulnya kalau 2 juta itu kita boleh ke multilink, apalagi kalau usianya masih muda ya, usia 30 tahun, kita nggak usah pakai top up juga bisa, daripada dia PLC. Oh ya, saya mau tambahkan lagi, misalnya PLC itu kita beli 5 tahun, dalam masa 5 tahun itu ternyata udah beli, mau konversi ke multilink itu boleh ya. Nah, dengan UP yang sama, dengan semua sama-sama, jadi maksudnya pindah produk aja, nggak ada underwriting lagi gitu loh kan. Dia mungkin rasanya udah beli PLC, mungkin kan baru pertama-tama coba-coba beli asuransi, udah jalan-jalan 2-3 tahun, dia dengar-dengar rupanya ada multilink, kayaknya ini lebih cocok ya, mau ganti boleh dalam masa 5 tahun itu. Jadi tutup produknya, ganti ke multilink. Pengajuan dapat dilakukan dalam 5 tahun pertama. Usia tertanggung masih memenuhi ketentuan. Ya. Maksudnya jangan udah usia 65 tahun beli, terus waktu 66 tahun kan tadi masanya kan boleh sampai 65 aja. Baru mau ganti ke multilink itu nggak boleh lagi ya. Nah, tidak ada perubahan uang pertanggungan dasar. Incontestable period terhitung dari polis PLC yang sama. Jadi ketentuannya sama dari yang semuanya ini dipindahkan aja lah ke produknya, ke multilink PLC. Jadi PLC itu mungkin untuk yang biasanya yang muda-muda lah, yang belum mengenal asuransi, atau misalnya yang cold calling nggak percaya gitu kan, kita boleh tes gitulah, bukannya mengharap kenalan istilahnya ya. Oke. PLC produksinya nggak begitu besar. Kalau tadi PSP baru lumayan. Nah, contoh proposalnya ya. Nah, usia 30 tahun. Saya buat uang pertanggungannya 750 juta. Karena kalau 500 juta dia di bawah 2 juta. Nah, jadi 750 juta preminya per tahun cuman 2.062.500 loh. Murah kan? Murah nggak? Murah atau mahal? Banget. Sebulannya cuma 171.875. Murah sekali kan? Tapi udah dapat UP 750 juta. Misalnya kalau yang tadi saya ngomong, fungsinya kan bisa untuk beli untuk stafnya, karyawannya, atau misalnya dia baru berumah tangga, banyak sekali cicilannya, daripada nggak ada asuransi, belajar beli dulu, bisa dengan PLC ini gitu loh. Mas tahu udah jalan-jalan 5 tahun, angsurannya udah berkurang, kita kan bisa oper dia ke multilink. Tapi kalau sebisa mungkin kita mungkin ke multilink aja dulu. Tapi kalau multilink nggak mau juga ya udah tetap yang ini aja. Nanti teman-teman boleh coba deh. 30 tahun kalau kita di multilink itu kalau premi 2 juta bisa dapat UP seberapa? Gitu ya. Ini kan contoh aja saya buat supaya premi tahunannya 2 juta. Setelah itu boleh eksperimen sendiri dengan GoPassport-nya itu. Kalau 30 tahun saya kasih ke unit link itu berapa ya? Kalau premi tahun 2 juta, apakah bisa dapat UP 750 juta? 200-an, Bu. Sekitar 200 juta. Kalau multilink ya? Iya. Karena dia ada biaya akuisisi.
isi segala macam apa ya. Kalau ini kan sebetulnya kita kayak bayar coy aja ya. Makanya kenapa murah gitu. Bohu he pun ho lah ho. Daripada datang leo nggak closing. Oke, terus berikutnya nah, kalau dia mau 20 tahun kontraknya, berarti 30 tahun proteksinya sampai umur 50 tahun. Premi tahunannya 2.625. Nah, ini mungkin boleh jadi ide kita untuk dapetin produk lain lagi ya, tergantung keuangan nasabahnya. Misalnya nasabahnya sebetulnya keuangannya sih lumayan punya ya, tapi mungkin modelnya nggak mau pusing punya, nggak mau nanti harga unit naik turun gitu. Kita boleh combine-kan aja produk PLC ini sama Heritage gitu loh. Ini ada dana pensiunnya loh gitu. Atau kasih ke PSP. Jadi kan tadi itu PSP-nya kan 9 jutaan aja ya. 10 juta lah, tambah 2.600.000. Jatuhnya juga paling 12 juta, 13 juta kan. 10 juta tambahan. Udah bisa dapat 2 produk. UP-nya 500 tambah 750. Udah 1 M 250 loh. Nah, kalau dia nggak mau pusing, aku UP ku nanti naik turunnya atau gimana, maksudnya aku mau UP-nya yang lebih besar, udah kasih PLC ini 750, yang sisanya itu mau yang dana pensiun, mau yang kasih Heritage, mau PSP juga bisa. Nah, tetap cuma PSP kan seperti tadi itu tahun ke-10 bisa lah dapat uangnya sebagai dana pensiun, boleh combine produknya itu. Jadi kita tahu beberapa produk itu bagusnya adalah supaya kita bisa kombinasikan, nasabah kita portofolionya udah ada produk apa ya. Nah, kita lihat loh mana yang cocok untuk dia dengan risk profilingnya, dengan keuangannya, dengan kebutuhannya, dengan ketakutannya. Itu semua dengan produk yang ada yang kita tahu, kita bisa tawarkan supaya lebih memaksimalkan nasabah kita dan memaksimalkan produksi dan income kita. Kemudian berikutnya yang EduKids Plan ya. Ada pertanyaan PLC? Harusnya nggak ada ya, simple sekali ya PLC itu. Nah, Kids Edu Plan ini lebih mahal sedikit karena sebetulnya pendidikan anak itu bukan murah ya. Nah, ini produk tradisional. Produk tradisional dan usia masuk tertanggung itu dari anak 1 bulan sampai maksimal 12 tahun. Usia pemegang polis 18 tahun sampai 50 tahun. Uang pertanggungannya minimal 50 juta, maksimal 1 M. Nah, kenapa uang pertanggungannya itu biasanya produk tradisional itu dia kan akan keluar uang itu hitungannya itu dari UP. Makanya kenapa uang pertanggungan untuk produk tradisional itu nggak bisa besar-besar, karena kita kan ngambilnya berapa persen dari UP gitu. Untuk faktor pengali premi juga sama seperti tadi yang Heritage sama PSP. Masa pembayaran premi kalau usia masuknya 0 sampai 2 tahun, masa pembayaran preminya boleh 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi kalau usia anaknya 3 tahun, baru kita belikan Kids Edu Plan, yang 15 tahun nggak bisa lagi ya. Karena misalnya kalau udah 7 tahun tambah 15 tahun, usianya pun udah 22 tahun, udah tamat itu anaknya masih bayar premi. Karena tujuan kita belikan Kids Edu Plan ini kan sebetulnya untuk fungsi pendidikan. Cuman ya
kalau misalnya telat pun kita beli, sampai umur 3-7 tahun baru kita nyadar, ya nggak apa-apa, boleh beli juga. Tapi kita percepatlah pembayarannya supaya pada saat dibutuhkan nanti uangnya itu tujuannya itu tercapai kan. Kalau kita tarik sampai 15 tahun, tujuannya bukan untuk dana pendidikan lagi, dana menikah. Apalagi yang 8 tahun sampai 12 tahun. Dia cuma batasin boleh 5 tahun aja ya. Padahal kalau masuk 12 tahun pun bayar 5 tahun udah 17 tahun. 17 tahun itu pun udah tamat kuliah ya, tamat kuliah. Memang benar-benar ini untuk dana berbisnis atau apa. Terus kita coba lihat berikutnya. Yang Kids EduPlan ada yang pernah jualan? Nah, terus di proposalnya. Lanjut. Nah, ini sama ya, tetap kita buat yang orang tuanya 30 tahun, anaknya 1 tahun. Nah, itu kalau kita buat uang pertanggungannya 500 juta, preminya lumayan loh. Bayar per tahun itu 61.988, berarti sekitar 62 juta. Jadi kalau misalnya kata, oh berat ya, tapi tujuan kita membentuknya yang mau berapa? 500 juta. Kalau mau dimurahkan, berarti kita kecilkan uang pertanggungannya. Sebetulnya uang pertanggungan ini lebih cocok dana yang akan diterima anak nanti untuk pendidikannya. Jadi kalau kita turunkan 250, apakah cukup gitu. Tapi kalau kita tetap mau 500, ya mungkin kita tarik panjang pembayarannya. Tadi kan boleh tarik ya, pembayarannya boleh tambah dari 10 tahun ini, boleh tambah 15 tahun. Nanti teman-teman tes lah, kalau mana tahu ada calon prospek yang anaknya masih bisa untuk beli Kids EduPlan. Tapi kalau dia sanggup 61 juta ya kasih aja, kan berarti dananya yang diterima juga besar, pembayarannya juga 10 tahun juga udah selesai. Nah, kalau tadi yang di atas itu. Nah, ini ya, kalau usia masuk 30 hari sampai 8 tahun, pada usia 14 tahun dia akan keluar 50% uang pertanggungan. Berarti kalau kayak proposal tadi itu kan UP-nya 500 juta. Akan keluar di usia 14 tahun. 14 tahun berarti waktu masuk SMP ya, SMA ya. SMA akan keluar 250 juta. Nah, nanti di usia 17 tahun saat dia mau kuliah, akan keluar 100% uang pertanggungan. Tapi kalau dia usianya 9 sampai 12 tahun, waktu 14 tahun nggak keluar lagi. Kita lihat di proposal tadi itu aja lebih gampang. Nah, saat usia 14 tahun, dana 250 juta keluar untuk biaya masuk SMA. Usia 17 tahun, langsung keluar 500 jutanya untuk biaya masuk kuliah. Nah, usia 21 tahun, pas tamat, keluar lagi 250 juta. Nah, ini mungkin nanti untuk melanjutin apa gitu kan, rencananya anak setelah tamat itu dikasih modal atau seperti apa. Jadi UP-nya 500, kita terimanya 2 kali lipat, karena 14 keluar 250, 17 keluar 500, dan usia 21 keluar 250. Berarti total yang keluar itu 1 M. Nah,
Sama seperti produk tradisional yang sebelumnya itu, maksudnya pembayaran premi nggak bisa kita suka-suka ya. Maksudnya kalau di produk tradisional itu, kalau telat bayar dikenakan bunga. Kalau di unit link itu nggak dikenakan bunga. Karena maksudnya unit link itu saat kita bayar, saat itulah dana kita itu diinvestasikan. Sedangkan kalau produk tradisional, kita nggak peduli lagi sama investasinya mau kemana, itu perusahaan yang udah kelola. Kita nggak mau tahu mereka kelola kemana, dapatnya berapa. Asal pada saatnya kita terimanya sama seperti yang dibuat di proposal, gitu. Ada yang mau tanya yang EduKids? Nah, ini nilai tunainya ya. Misalnya kita udah tahun ke-15, mau break ya, nggak mau lagi lah produk ini. Cuman terimanya dananya cuma 365.320. Tadi di usia 14 kan udah keluar 50 juta, berarti kan uang kita 50 juta tambah nilai tunainya 365 ini. Itulah yang kita terima. Tapi ya kalau sampai udah nggak usah bayar, ngapain lah kita break di tengah jalan, kan? Rencana pendidikan anak kita pun jadi kacau balau gitu kan. Oh nggak usah bayar lagi, tunggu aja nanti saat pembayar dananya turun kan udah tinggal bisa dimanfaatkan gitu. Terus nah ini ya tadi ya proposalnya. Ada yang mau tanya yang Kids Edu Plan? Ada yang pernah jual Kids Edu Plan? Sebenarnya hampir sama rata-rata ya Bu. Kalau produk tradisional kayak gitu kan intinya yang kalau mau bikin proposalnya kita masukin UP-nya gitu. Beda sama multilink maxilink kan kita bikin preminya dulu, premi sekian dapatnya berapa gitu. Iya. Rata-rata yang tradisional UP-nya mau berapa, preminya semua udah ditentuin sama perusahaan. Ya udah memang segitu gitu, nggak bisa di setel lagi gitu. Iya, benar. Udah dihitungkan kian. Ya rata-rata begitu. Kita boleh nanti ini bandingkan, ada satu kok produk multilink yang saya buat itu contohnya. Tadi ada nah, multilink ya untuk 30 tahun. Nah, seperti tadi yang El bilang, ya kita masukinlah, aku sanggupnya 500.000. 500.000 itu bisa dapat apa? Dimaksimalkan gitu kan. Nah, 500.000 itu bisa dapat UP 1M 250 tambah 750. Sebetulnya kalau mau kutak-katik lagi, mau premi dasarnya 50, multi life covernya 995 itu terserah, tapi saya buat standar aja, itu nanti kreativitas masing-masing lah waktu tes-tes di proposal itu ya. Ini kita buat yang simple, karena kalau kita buat begitu banyak, kemungkinan kan banyak sekali. Terus kita lihat yang bawahnya. Murah kan? Cuma 500.000 bisa dapat 1M. Nah ini nggak pakai top up ya. Itu kalau mau pakai top up atau apa nanti itu juga tambahan buatan kita sendiri. Jadi karena nggak ada top up, makanya di tahun ke yang atas sedikit ya. Nah, di tahun ke-1 dan ke-2 0. Tapi ini hati-hati loh ya teman-teman, karena produk kita ini kan udah no lapse, dalam 10 tahun itu ada no lapse garansi dengan catatan nggak ada diubah-ubah pembayaran preminya. Jadi misalnya ini kita tetap teratur bayar. Kalau nggak bayar ya tetap lapse gitu kan. Tapi kalau kita teratur bayar, dia 0. Nggak masalah, ini tetap ada proteksinya. Tahun ketiga, kenapa tahun pertama, kedua nggak ada?
karena kan termakan akuisisi. Tadi kan 500.000 ya, 500.000 akuisisi tahun pertama 100%, berarti nggak ada terbentuk nilai tunainya, malah kita berhutang coy sama perusahaan. Tahun kedua akuisisinya kan 60%, hutang lagi tambah tahun kedua punya coy, jadi masih tetap berhutang, makanya tetap nol. Sebetulnya kalau ditampilkan itu harusnya udah minus. Nah, jadi mulai tahun ketiga kan akuisisinya udah 15%. Nah, mulailah itu dipotong yang tahun pertama dan kedua itu. Nah, baru terbentuk nilai tunainya. Jadi dalam 10 tahun ini kalau produk multilink, jangan ada mengubah komposisi premi supaya NLG-nya tetap ada gitu kan. Dan jangan telat bayar, kalau bisa auto debit. Jadi tetap polisnya tetap bisa hidup. Nah, ini memang hasilnya di sedang itu masih tetap berbintang ya, supaya kalau tidak mau berbintang nanti teman-teman tambahin dari top up-nya, aku tak kasih proposalnya, beda-beda deh cara sendiri buat proposalnya. Kalau nggak ngerti boleh hubungin ke leader atau boleh ke L gitu kan, untuk diskusi ini gimana ya supaya nggak ada bintangnya, mau nambahin apa ya. Nah, jadi dari tadi kan ada produk tradisional yang kita sampaikan itu 4 dengan unit link. Menurut teman-teman lebih kemana ya? Lebih mana yang menurut teman-teman lebih cocok? Udah dapat kesimpulannya? Ada kesimpulan yang mau disampaikan dari penjelasan produk tadi, tradisional sama unit link? Kira-kira kesimpulan apa yang didapat gitu? Boleh cek ya, atau boleh langsung ngomong. Kesimpulannya, jadi saya kalau udah sampaikan, saya maunya kesimpulannya itu dari teman-teman supaya nggak masa paham nggak tadi yang saya sampaikan itu. Kalau udah tahu buat kesimpulan pasti udah bisa closing ini. Atau ada yang mau tanyakan? Ini jadi kayak peluru lah sebenarnya ya kan. Jadi untuk agen, kalau misalkan nasabah kita butuh yang pengen biayanya bayarnya jangan terlalu mahal tapi manfaatnya mau yang gede, biasa kan gitu. Oke, kasih unit link gitu kan, kasih multilink. Tapi multilink nggak pasti ternyata. Hasil investasinya, asumsinya itu tidak pasti gitu. Oke, aku pengen yang pasti. Ya udah, kasih yang tradisional. Yang tradisional ternyata preminya kok mahal ya gitu ya kan. Oke, ada yang premi yang murah. Yang tadi, yang panel life care, preminya murah, tapi dia berjangka, term, dibatasin mau berapa tahun gitu. Jadi kayak yang kayak tadi, kayak peluru, lama-lama si nasabah jadi nggak bisa menolak kan. Ya. Kalau dia memang, maksudnya kalau sesuai dengan kebutuhan dia, pasti dia bisa pilih dari begitu banyak produk yang udah dijelaskan hari ini. Tapi ini saya mau tambahkan ya El ya, setelah kita tahu begitu banyak, bukannya menambah kebingungan kita dan kebimbangan kita loh kan. Saya mau ini, tapi ini, saya mau itu, tapi ini gitu kan. Jadinya bingung sendiri. Makanya saya meminta teman-teman supaya buat kesimpulannya. Tradisional itu apa? Unit link itu apa? Setelah kita tahu kesimpulannya, baru kita bisa tahu mengarahkan kemana. Baru dari nasabah itu kita bisa kategorikan, ya kan? Kita bisa tahu nasabah kita itu kan dari pembicaraan, dari selama itu
selama ini menjadi nasabah kita, konteks kita itu seperti apa. Nah, dari sana kita bisa ambil kesimpulan nasabah kita itu seperti apa kan. Nah, dari produk refreshment itu kita juga bisa tarik kesimpulan. Ternyata produk tradisional itu seperti ini. Produk unit link ini seperti ini. Kita udah tahu kesimpulannya, clear kan. Baru kita bisa pakai untuk dimasukkan ke nasabah. Jadi maksud saya membawakan produk refreshment hari ini bukan menambah kebingungan teman-temannya, tapi untuk lebih tahu, lebih jelas, lebih bagaimana kita menguasai produk-produk yang ada kita ini supaya kita bisa masukkan ke penjualan itu. Dan kalau tadi ini tapi ini ya, tapi itu ya, tapi menimbang-nimbang akhirnya kita jadi bingung sendiri mau tawarkan produk apa gitu. Jadi ada yang tahu kesimpulannya? Maksudnya bukan kesimpulannya harus benar atau apa gitu loh. Nggak benar juga, oh berarti pemahamannya saya sampai seperti ini. Kalau misalnya benar, oh berarti saya udah nangkapnya benar. Tapi kalau udah misalnya salah pun nggak apa-apa, kita bisa belajar bersama-sama, perbaiki. Oh ya ternyata pemahaman saya bukan seperti ini ya. Kita samakan persepsi dulu gitu loh. Dan saya kasih contoh kesimpulan yang saya dapat ya. Kasih contoh supaya teman-teman juga tahu apa sih maksud Bu Nurni, kesimpulan macam apa gitu kan. Oke, teman-teman, Bu Nurni ini salah satu leader yang menurut saya suka menyentuh hal-hal yang jarang disentuh. Jadi dia suka menyentuh area-area yang jarang disentuh. Seru kan? Jadi kalau tradisional udah hampir kita sepertinya tidak pernah bahas gitu loh. Ternyata Bu Nurni bahas. Kemudian dulu juga pernah membahas ternyata agen itu kalau baru join itu dulu kita berpikir dulu kita gimana gitu kan, zaman dulu waktu kita jadi agen disuruh bikin daftar nama gitu kan. Bu Nurni pernah bahas itu juga. Jadi dia sering membahas hal-hal yang memang jarang disentuh tapi sebenarnya itu yang penting pula gitu kan. Nah, hari ini kebetulan Bu Nurni membahas soal tradisional. Belakangan ini memang agak mencuat, nama produk tradisionalnya mulai kembali populer lagi gara-gara beberapa kompetitor, agen-agennya itu menyuarakan kembali, ya, menggaungkan kembali tentang tradisional karena unit link itu ternyata harga unitnya nggak naik-naik. Sementara biaya jalan terus, itu menjadi peluang bagi agen-agen yang akhirnya menggunakan produk tradisional. Jadi kalau teman-teman hari ini mau mengikuti jejak itu juga silahkan, makanya ada training hari ini. Luar biasa, nanti rekaman ini bisa diputar ulang lagi, pengen dengar yang heritage plan, nanti balik ke mungkin menit ke-10. Pengen dengar yang smart protection, mungkin balik ke menit ke-20. Ya, bersyukur ya, kita bisa rekam dan kita bisa ulang-ulang nanti ya. Oke, kesimpulan saya untuk heritage plan, untuk saya pribadi, ada 3 kata pasti di produk ini. Preminya pasti, dana pensiunnya pasti, warisannya pun pasti. Oke, jadi ada 3 kepastian di sini. Jadi bagaimana cara ngomong ke nasabahnya? Kita kalau mau kasih kepastian, kita ngomong yang tidak pasti dulu. Pak, biasanya kalau masuk asuransi kan kita sebenarnya bermaksud ingin memberi kepastian dalam keluarga kita, ekonomi kita udah pasti gitu, jaminan gitu loh. Ternyata ketakutan kita adalah saham lagi turun, terus harga unitnya nggak naik, kemudian biaya jalan terus, unit linknya jadi nggak pasti kan, Pak? Iya, kan gitu kan. Nah, di sini bedanya adalah pasti, Pak. Karena dia nggak ada biaya-biaya lagi. Pokoknya Bapak bayarnya pasti. Bapak pilih aja. Mau 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, pastikan dulu. Kalau sudah, itu udah pasti. 10 tahun udah pasti 10 tahun. Berarti warisannya jadi pasti. Ya, warisannya jadi pasti. Nggak ada yang bisa ganggu lagi. Tapi bagusnya adalah, ini Heritage Plan memberikan dana pensiun juga, Pak. Jadi UP-nya itu tidak harus menunggu meninggal. Ya kan, setengahnya itu bisa diambil pada waktu pensiun nanti. Nah, ceritalah pakai proposal yang tadi. Jadi, singkat cerita, target marketnya ke siapa? Saya lihat, saya pernah coba-coba juga bikin proposal, kalau yang agak tua, itu agak berat preminya, terus terang, agak berat. Jadi targetkan saja anak muda yang konservatif.
Jadi anak muda pengen bikin warisan, pengusaha muda gitu ya, pengen bikin warisan tapi tidak berani meresikokan karena ada unsur investasinya. Ya sudah, kita taruh heritage plan. Nanti pasti ada objection. Tapi mahal ya gitu loh. Nah, baru handling objection gitu loh. Jadi teman-teman harus giring aja gitu loh. Ini pembicaraan ke arah mana? Giring aja. Itu yang pertama, heritage plan. Itu kesimpulan saya ya teman-teman. Anda bisa bikin lagi. Kalau saya 3 kata pasti. Preminya pasti, dana pensiunnya pasti, warisannya pasti. Udah pasti ya. Nah, kemudian smart protection plan. Kalau bagi saya ada 2 kata pasti di sini ya. Bayar preminya pasti, warisannya sudah pasti, ya kan? Karena dia aman seperti heritage plan, aman sekali. Cuman sayangnya selama ini kan yang model-model heritage plan ini dia nggak bisa ikutan kalau ternyata saham lagi naik. Pak, Bapak tahu nggak unit link itu favorit loh tahun 90-an, tahun 2000 awal sampai 2010-an itu favorit sekali. Sampai orang menganggap, untung saya masuk gitu kan, kenaikan harga unitnya luar biasa spektakuler, makanya rame semuanya beralih ke sana. Nah, bagaimana kalau itu terjadi 10 tahun lagi? Rugi dong kalau kita nggak ada unit. Jadi kita pakai smart protection plan. Berarti kita punya investasi, jadi udah kita amankan warisannya, kita sudah aman bayar preminya, berarti sudah aman ya, nggak beresiko seperti unit link. Tapi keunggulan unit link masih bisa kita dapatkan dari produk ini, karena ada investasinya, karena ada nilai investasi yang tidak akan diganggu pakai biaya. Waktu kita jelasin kayak gitu, orang sebenarnya nggak terpikir soal premi dulu. Ya kan, dari kecanggihannya itu dia membayangkan, wah produknya luar biasa gitu loh. Mengenai nanti dibikinin proposal ternyata preminya besar, ya kan. Saya nggak suka kata mahal, preminya tinggi. Saya nggak suka pakai kata mahal, boleh sih mau pakai kata mahal. Kok mahal? Ya untuk Bapak kan memang berkelas ya, harus mahal kan gitu kan. Produk ini canggih dan aman gitu loh. Jadi target marketnya ke siapa? Anak muda yang moderat, boleh ambil resiko tapi tidak mau sangat beresiko juga ya. Jadi tagline untuk bagi saya ya, kalau tagline itu apa ya? Jargon dari produk ini adalah secanggih unit link, seaman tradisional. Secanggih unit link karena ada investasinya, tapi seaman tradisional. Kenapa? Karena nggak ada unsur biaya asuransi, nggak ada unsur administrasi. Bapak kalau bayar 10 tahun sudah pasti nggak usah bayar, Pak. Bapak mau bayar pun kami nggak terima, Pak. Gitu loh ngomongnya. Ya, Bapak kan selama ini khawatir. Benar nggak cuti premi 10 tahun, tahun ke-11 kamu suruh saya bayar. Bapak kan takut itu. Ini nggak, Pak. Bapak mau bayar pun kami tolak, Pak. Jadi cara kita ngomong gitu loh, teman-teman ya. Produk sih mati sifatnya. Yang menghidupkan kita. Ya, teman-teman beruntung di kantor kita ada berbagai tipe leader di sini. Ada yang slow ngomongnya, ada yang meledak-ledak kayak saya, ada yang slow banget, tapi itu semuanya bermakna gitu loh, bermuatan penuh. Jadi teman-teman kalau tipenya mungkin kayak Bu Nur nih, pelan-pelan saja ngomongnya tapi bobotnya masuk semua. Kalau saya tipenya garang-garang gitu kan, jadi galak-galak gitu kan, tapi yang harusnya itu nendang ke hati aja yang penting. Yang penting nendang ke hati. Teman-teman nggak usah tiru gaya omongan, tapi poinnya itu yang harus ditangkap. Gimana sampaikan ke nasabah. Itu juga tergantung nasabah kok. Ada nasabah yang nggak suka kalau ngomongnya kayak saya. Ada nasabah yang nggak suka. Jadi kalau kadang-kadang saya ketemu nasabah yang nggak suka gaya gitu, saya langsung pelanin suara, terus agak santai gitu loh. Cuman tadi kan saya ngomong, Bapak mau bayar juga nggak bisa, kami tolak. Karena dia tipenya mungkin meledak juga. Saya paling benci asuransi itu disuruh bayar 10 tahun, tahun ke-11 disuruh bayar lagi. Nggak pasti gitu loh. Kalau ini Pak, justru Bapak mau bayar pun kami nggak terima. Gitu. Oke? Nah itu Smart Protection Plan. Yang ketiga, life care ya. Saya ada catatan, teman-teman. Jadi dari tadi saya nunduk-nunduk itu nyata ya. Panin Life Care itu, Panin Life Care itu berhubung preminya paling murah, tidak pakai investasi, polos banget ya. Berarti kita harus benar-benar tahu orang ini punya kebutuhan berjangka.
Siapa sih orang yang punya kebutuhan dalam jangka waktu tertentu? Bu Nurni tadi ngomong, anak muda baru merit, dananya terbatas, tapi dia tahu dia butuh asuransi, tapi bayar mahal belum berani atau belum sanggup juga. Alternatifnya adalah produk Panin Life Care. Beruntungnya 5 tahun pertama, kalau masih muda gitu kan, 5 tahun pertama boleh konversi ke multilink. Kenapa? Karena secara underwriting kan, dia anggap perpindahan saja. Jadi kayak konversi sebenarnya. Tapi kalau lebih dari itu ya sudah normal prosesnya. Cuman maksud saya betul, itu kayak produk yang bisa dijadikan batu loncatan, ya kan? Yang kata Bu Nurni, daripada nggak closingin dulu aja Life Care gitu kan. Karena masa sih 2 juta per tahun untuk mendapatkan perlindungan 750 juta. Dengan budget segitu, dengar angka 750 juta, orang itu sebenarnya rasa besar, teman-teman. Jadi jangan pakai jangan pakai angka kita, tapi pakailah angka nasabah. Bagi dia 2 juta per tahun, sebulannya 100.000 lebih, dengan gaji dia 2 juta mungkin atau 1,5 juta, itu berat loh teman-teman, berat. Orang segitu, orang yang ekonominya segitu, dengar UP 750 juta besar loh teman-teman. Jangan main-main, besar itu. Jadi itu bagi mereka warisan, serius gitu. Jadi jangan pakai ukuran kita. Kita ngukur nasabah itu harus pakai ukuran nasabah, jangan pakai ukuran kita. Kadang-kadang kita juga kebalikan ya, ngukur pakai ukuran kita kekecilan. Bikin premi 50 juta setahun, langsung kaki kita sendiri yang gemetar. Padahal nasabah ngelihatnya biasa. Kita sendiri yang gemetar, aduh mahal ini premi 50 juta. Saya buat kayak gini, nanti nasabah bilang mahal gimana ya? Itu pakai ukuran kita. Kalau pakai ukuran nasabah, itu 50 juta belum tentu mahal gitu loh. Ya kan? Jangan-jangan Anda bikin 5 juta, dia bilang penghinaan. Ya kan? Makanya penting kita ngobrol dulu ya sama calon klien. Oke, berarti target marketnya kemana kalau Panin Life Care? Selain dari yang Bu Nurni tadi sudah sampaikan, anak muda yang dana terbatas tapi ingin proteksi gitu kan. Bagi saya, kita bisa perbesar juga. Kalau orang punya kebutuhan kayak orangnya bebannya besar nih, misalnya sekarang saya cicilan banyak, berat saya hidupnya. Ada KPR, ada KPM, ada mobil ya maksudnya ya. Cicilan motor, cicilan kulkas, kan banyak orang punya cicilan ya, zaman sekarang ya. Kalau saya ngomong gitu, pasti ada yang ngomong, Pak, sekarang KPR kan ada asuransi jiwanya, kalau meninggal kan lunas KPR-nya. Iya betul, betul. Itu kan KPR. Mobil kan belum tentu. Yang diwajibkan oleh kredit kepemilikan mobil itu hanya apa? Hanya asuransi mobilnya. Karena leasingnya nggak mau kalau mobilnya hilang kita nggak bayar cicilan. Jadi wajib asuransi mobil, bukan wajib asuransi jiwa. Nah kita bisa datang buatkan untuk asuransi jiwa untuk dia. Atau orang yang punya kebutuhan jangka pendek. Atau orang yang punya mindset, saya cuma butuh 30 tahun. Karena saya sekarang umur 30. Saya proteksi aja 30 tahun ini. Tahun ke-31, umur saya 61. Anak saya sudah dewasa, anak saya sudah aman. Saya benar-benar nggak butuh kasih mereka UP. Jadi dia benar-benar limit sampai di situ. Ada orang yang mindsetnya begitu. Nggak usah maksa, ya kan? Oh enggak lah, umur 31 tahun ke depan kan anak bapak belum tentu. Nggak usah paksa, karena itu mindset dia. Kalau gitu pas sekali gitu kan, 30 tahun dibatasin, sampai situ aja perlindungannya. Lewat dari itu dia nggak mau dilindungi. Boleh, silakan. Itu pas target marketnya. Jadi orang yang punya kebutuhan berjangka. Ada batas jangka waktunya. Itu ideal sekali pakai Life Care, oke? Atau yang tentunya agen-agen yang lagi kurang polis biasanya. Agen-agen yang kurang polis biasanya masuk Life Care ya. Life Care ya kan, cari orang ya, masukin Life Care gitu kan, anggap saja hangus gitu kan. Nah, itu banyak ya zaman dulu ya. Oke, yang terakhir Kids Edu Plan. Saya melihat Kids Edu Plan itu sebenarnya mirip Heritage. Cuman Heritage itu sasarannya orang dewasanya, kalau Kids Edu sasarannya anak. Ya kan? Apapun itu patokannya UP itu setara dengan uang yang bisa ditarik. Kebetulan Kids Edu Plan 2 kali UP ya, Bu Nurni ya, total ambilnya. Iya. Jadi teman-teman gini ya, jangan pakai ukuran kita sekali lagi ngomong Kids Edu Plan, karena yang mahal di sini adalah kepastian. Saya yakin pakai premi sebesar Kids Edu Plan kita buatkan di Maxilink atau Multilink,
ya kan teman-teman, Anda akan bisa dapat UP besar banget di Maksi dan Multi, saya tahu. Tapi itu mengandung ketidakpastian, beda banget. Di sini mahal ya, Pak, mahal banget Kids Edu Plan, betul. Karena yang kita mau amankan juga angka yang pasti dan penting, ya kan? Jadi mahal memang, ya. Jadi penting kenapa? Karena apapun yang terjadi, anak saya harus kuliah. Nah, itu harus ditekankan di situ. Jadi kalau dibandingkan dengan unit link, tetap saja ada ketidakpastian gitu loh, walaupun berpotensi, ya kan? Pak, kalau premi segitu saya pakai Maksi Link sudah besar loh angkanya di investasinya, betul. Tapi sekali lagi, pada saat dia butuh, pada saat itu juga terjadi turun NAV. Pada saat dia butuh, NAV turun. Kalau dia tarik kan sayang. Jadi gimana dong? Padahal dia masuk ini untuk kuliah anak. Makanya ini jawaban gitu loh. Jadi kemarin kalau nggak salah ada juga orang yang membuatnya ini menjadi setengah-setengah. Ya, Pak, mau nggak Pak? Saya kasih saran begini. Jadi teman-teman itu advisor. Setelah ngomong-ngomong soal pendidikan pengen dipastiin tapi takut kalah juga ya sama inflasi. Dia bikin Kids Edu Plan separuhnya di Maksi Link. Silakan. Jadi unit linknya masih ada potensi bertumbuh, ya, di Kids Edu Plan-nya sudah pasti angkanya. Setidaknya bisa subsidi silang kalau terjadi penurunan NAV. Setidaknya pakai dululah uang dari Kids Edu lah kalau lagi turun kan, jangan tarik. Tapi kalau lagi bagus, pakailah uang dari Maksi Link gitu loh. Ya, teman-teman harus pintar jelasin konsepnya ke nasabah. Jadi kesimpulannya dengan empat produk tradisional ini, ya, Kids Edu Plan khususnya target marketnya bagi saya, anak baru lahir sampai umur 2 tahun maksimal, menurut saya ya, sekali lagi. Kenapa? Kan kesimpulan saya, Bu Nur ini kan tanya kesimpulan teman-teman apa. Ini kesimpulan saya, silakan teman-teman kalau setuju, katakan amin, ya kan. Kalau nggak setuju, katakan no, kan gitu. Oke, nah, anak baru lahir sampai 2 tahun, kenapa? Karena rentang waktu setorannya ke usia 18 masih cukup panjang. Jadi, premi yang disetor, plus dibandingkan dengan total dana yang bisa diambil, masih untung. Tapi kalau udah 5 tahun, saya pernah hitung soalnya, premi yang disetor sama dana yang bisa diambil semua, itu hampir sama. Jadi kayak nabung di bank biasa gitu. By the way, teman-teman jangan pakai ukuran kita sekali lagi ya, Kids Edu Plan ini kalau dihitung-hitung, kayak nabung di bank. Iya, tahu nggak sekarang bank juga membuat tabungan berencana nggak pakai bunga. Nggak pakai bunga, teman-teman. Saya sampai bingung, ada ya produk kayak gitu? Iya, mendingan tabung di tabungan biasa kok, masih ada bunga. Kalau yang ini, tabungan berencana, nggak ada bunga. Cuman menangnya di disiplin. Sampai segitunya, teman-teman. Berarti nggak ada cerita bunga lagi. Kalau kayak gitu mindset-nya, Kids Edu Plan menang. Dia memberi kepastian, bunganya sudah pasti, nggak bisa diotak-atik. Ini angkanya udah pasti. Udah. Berarti masih untung gitu loh. Jadi, suatu hari tradisional ini kalau harga suku bunga bank udah makin turun, orang nggak bisa banding nabung di bank lagi. Nah, asuransi memberikan sedikit bunga sudah untung rasanya. Itu yang terjadi di Jepang. Ya, Jepang itu kenapa asuransi masih laku? Karena asuransi mengikat nasabah, berkomitmen jangka panjang, tapi dia memberi bunga, sedangkan bank nggak bisa. Karena bunga di sana udah, kalau nggak salah, minus malah. Titip uang di bank, uangnya berkurang. Setor uang di tabungan bank, uangnya berkurang. Lucu kan? Tapi orang tetap setor. Karena bagi bank, kamu butuh saya. Kamu kan mau nitip duit, jadi kamu harus bayar saya. Jadi gitu mindset-nya ya teman-teman. Harusnya memang mengarah ke sana sih. Jadi apapun itu teman-teman, saya kesimpulannya adalah unit link itu terlalu canggih sebenarnya. Unit link itu jujur saja terlalu canggih. Dulu aja mau jualan unit link harus ujian. Ya sekarang juga ya. Maksud saya gini, dulu jual tradisional nggak usah ujian. Hanya unit link yang harus ujian. Gitu loh waktu unit link baru launching. Kenapa? Unit link itu ada resiko kalau jelasinnya salah, atau dia nggak ngerti gitu kan. Ya ini terjadi gitu kan. Bahwasanya unsur investasi, cara potong biaya, agent nggak tahu gitu loh. Nggak belajar bener-bener. Nasabah apalagi dengernya kayaknya enak banget gitu kan. Ternyata nggak seperti itu kan. Nah, kalau ngerti jelasinnya, sekali lagi kesimpulan saya pribadi, saya lebih suka unit link.
Kenapa? Karena saya juga cukup canggih untuk menghitung-hitung. Jadi saya rela bahwa uang saya dipotong biaya karena saya tahu itu apa. Sedangkan tradisional, saya merasa perusahaan ambil uang saya, dikelola, saya cuma dapat proteksi dan investasi yang sudah dipatok untuk saya. Jadi saya pribadi prefer unit link karena saya nggak ada masalah dengan resiko NAV turun. Saya nggak masalah. Tapi nggak semua nasabah kayak saya. Itu sebabnya tradisional menjadi bagus. Jadi sekali lagi teman-teman, kata-kata Bu Nurni kalau dicermati ada satu kata yang kita harus pegang hari ini karena judulnya adalah produk tradisional. Kata-katanya adalah tidak ada produk yang tidak bagus. Semua produk bagus kalau cocok untuk kebutuhan nasabah. Pertanyaannya, tahukah Anda cara membuat produk ini cocok? Kan gitu, caranya gimana membuat nasabah ini merasa cocok dengan produk ini? Anda harus tahu dulu kebutuhan dan profil risikonya dia, kesiapan dia, pengetahuan dia soal unit link apa, kekecewaan dia dengan polis tradisional unit link apa. Baru Anda bisa lihat peluang tradisional. Kalau udah ngerti kayak gitu, saya rasa hari ini trainingnya menjadi sangat-sangat berguna. Oke, jadi sekali lagi memang betul bukan untuk bikin kita makin bingung, tapi membuat kita mengerti bahwa oh ternyata semua produk itu bagus. Yang penting cocok dengan kebutuhan nasabah. Oke. Ya, seperti tadi Pak Is ngomong, kan tahu membuat kesimpulan. Saya berharap, misalnya sekarang ini teman-teman nggak bisa mengungkapkan kesimpulannya. Coba buat kesimpulan seperti tadi contohnya Pak Is ya, di rumah gitu. Jadi kita tahu apa penguasaan kita terhadap multilink itu bagaimana, terhadap produk tradisional itu masing-masing itu bagaimana. Karena misalnya kalau seperti Pak Is ngomong kan, saya pribadi lebih suka memilih unit link karena saya tidak takut resiko begitu. Kita nggak usah ikut gitu ya kan, boleh aja kan. Kalau kita merasa sama juga ya nggak apa-apa. Nanti jangan Pak Is ngomong gitu, kita jualan-jualan gitu. Nanti waktu harga unit turun, dicariin nasabah bingung, nggak tahu jawabnya karena kita mengikuti kesimpulan orang lain. Jadi jualah kebutuhan sesuai dengan nasabah dan yang kita kuasai gitu loh. Waktu ditanya itu kenapa turun, kita harus bisa menjawab, ya kan? Terus ya saya berharap teman-teman bisa buat kesimpulannya sendiri ya. Jadi kalau harapan saya setiap selesai training itu biarpun kita nggak buat catatan langsung, tapi setelah itu kita bisa review kembali apa yang diomongkan tadi itu dan berguna bagi kita dan bisa dimanfaatkan. Jadi langsung aja dipakai. Kalau tidak ya menguap lagi gitu loh. Ya. Itu mungkin dari saya. Ada pertanyaannya? Suara Pak Heri kok gitu? Pak Heri, efeknya dimatiin, itu suara robot. Suara Pak Heri kok gitu? Sebut saja mawar kayak gitu deh suaranya. Iya, saya sudah menjalankan bisnis bakso beracun ini. Bakso boraks. Suaranya kayak gitu, Pak Heri. Mungkin karena hujan ya diubah. Ada yang bertanya lagi? Iya. Di sini derasnya minta ampun hujannya. Iya, tadi Banjir saya sampai nggak kedengaran. Oke, nggak ada lagi ya. Saya kembalikan ke Ella kalau nggak ada lagi ya.